Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renti Juliati dengan NIM 1901104. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam viskometer dan cara penggunaannya. Mungkin kita sudah sering dengar viskometer. Apa sih itu viskometer? Viskometer adalah alat yang dipergunakan untuk mengukur viskositas atau kekentalan suatu larutan. Kebanyakan viskometer mengukur kecepatan dari suatu cairan yang mengalir melalui pipa gelas. Bila cairan itu mengalir cepat, maka viskositasnya rendah, dan sebaliknya jika cairan itu mengalir lambat, maka viskositasnya tinggi. Viskositas dapat diukur dengan mengukur laju aliran cairan yang melalui tabung berbentuk silinder ini. Nah, macam-macam viskometer apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada viskometer Oswald, yang kedua itu ada viskometer Hopler, yang ketiga itu ada viskometer Cup and Bob, yang terakhir itu ada viskometer Count and Plate atau Brockfield. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah viskometer Oswald. Viskometer Oswald yaitu cara mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan dalam melewati dua tanda ketika mengalir karena gravitasi melalui viskometer Oswald. Untuk mengkalibrasi viskometer Oswald adalah dengan air yang sudah diketahui tingkat viskositasnya. Cara penggunaannya, yang pertama itu menggunakan viskometer yang sudah bersih. Yang kedua, pipetkan cairan ke dalam viskometer dengan menggunakan pipet. Yang ketiga, hisap cairan dengan menggunakan pushball sampai melewati dua batas. Yang keempat, siapkan stopwatch. Kendurkan cairan sampai batas pertama, lalu mulai perhitungan. Yang kelima, catat hasil dan lakukan perhitungan dengan rumus. Yang keenam, usahakan saat melakukan perhitungan kita menggenggam di lengan yang tidak berisi cairan. Selanjutnya kita akan bahas tentang viskometer Hopler. Viskositas dapat juga ditentukan dengan cara Hopler berdasarkan hukum Stokes, yaitu berdasarkan jatuhnya benda melalui medium zat cair. Prosedur kerja dengan viskometer Hopler yang pertama yaitu ukur diameter bola, yang kedua timbang massa bola, yang ketiga ukur panjang tabung viskometer dari batas atas sampai batas bawah, yang keempat tentukan massa jenis masing-masing cairan, yang kelima ukur temperatur alat viskositas Hopler, yang keenam isi tabung dengan aqueous dan dimasukkan bola. Pada saat bola di atas, stopwatch dihidupkan. Pada saat bola di bawah, stopwatch dimatikan. Yang ke-9, catat waktu bola jatuh dari batas atas sampai batas bawah. Yang ke-10, tabung dibalik. Yang ke-11, ulangi prosedur 3 dan 6 sebanyak 3 kali berturut-turut pada temperatur lain dan cara yang lain. Selanjutnya ada viskometer Cup and Bob. Dalam viskometer ini, sampel dimasukkan dalam ruang antar dinding atau luar bob atau router dan dinding dalam mangkuk atau cup yang pas dengan router tersebut. Nah, di mana yang berputar adalah routernya dan juga bagian mangkuknya yang berputar. Prinsipnya yaitu dengan alat ini dimasukkan ke dalam mangkuk, router dipasang, kemudian alat dihidupkan. Viskositas zat cair dapat langsung dibaca pada skala tersebut. Kemudian ada dua tipe dari viskometer ini, yaitu viskotester adalah alat atau contoh viskometer di mana yang berputar adalah bagian router. Nah, yang pertama tipenya adalah VT04F. Alat ini digunakan untuk mengukur zat cair dengan viskositas tinggi. Yang kedua adalah VT03F. Alat ini untuk mengukur zat cair yang viskositasnya rendah. Nah, cara pemakaiannya adalah sampel ditempatkan di tengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dengan bermacam kecepatan, dan sampelnya digeser di dalam ruang sempit antara papan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar. Viskometer count atau plate adalah alat ukur kekentalan yang memberikan peneliti untuk menentukan secara rutin viskositas absolut cairan dalam volume sampel kecil. Plate memberikan presi yang diperlukan untuk pengembangan data rheologi lengkap. Kemudian, apa yang mempengaruhi akurasi dari alat ini? Yang pertama adalah dipakai pada count and plate. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk memungkinkan sampel
untuk menstabilkan pada plat sebelum terbaca. Yang ketiga, kebersihan kerucut dan plat. Yang keempat adalah ukuran sampel. Yang kelima, jenis bahan, tinggi atau rendahnya viskositas ukuran partikel. Dan yang terakhir adalah tipe kon atau kon rentang yang lebih rendah memberikan akurasi yang lebih tinggi. Prosedur kalibrasi untuk kon atau plat viskometer ini, yang pertama, atur jarak antara kon spindle dengan plat yang sesuai dengan instruction dari manualnya. Kemudian, pilih viscosity standar yang akan memberikan nilai pembaca antara 10% hingga 100% dari full scale range-nya. Kemudian, masukkan sampel ke dalam cup dan biarkan selama 15 menit untuk mencapai suhu setting. Yang terakhir, lakukan pengukuran dan catat hasilnya baik persen atau target dan cap CP-nya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.